Swastiastu. Selamat pagi. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Iwaya Sudiarta. NIM saya adalah 2415071013 dan teman saya. Nama saya Ketua Ditya Yogi Kinala dengan NIM 2415071017. Perkenalkan, nama saya Iwayan Manubrata dengan NIM 2415071012. Kami dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan Uniksa semester 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan kegiatan wawancara untuk tugas akhir mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang berlokasi di SMK Negeri 1 Amlapura, Kabupaten Karangasem, Bali. Bagaimana keseruannya kegiatannya? Yuk simak sama-sama video ini sebentar. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang terhormat. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk kegiatan wawancara kita pada siang hari ini. Baik Bapak, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa kurikulum Merdeka ini sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah ini? Apa sebenarnya untuk memastikan bahwa kurikulum Merdeka bisa dieksekusi di lembaga kami SMK Negeri 1 Amlapura itu sebenarnya adalah bagian dari domainnya Waka Kurikulum. Nah di sana Waka Kurikulum begitu dicanangkan kurikulum Merdeka, kemudian mengikuti beberapa kegiatan terkait dengan kurikulum dan penerapannya di sekolah. Dan setelah sampai di sekolah, dalam rapat rutin ada paparan dari Waka Kurikulum tentang implementasi kurikulum Merdeka ini, sehingga semua komponen Bapak Ibu guru, pegawai, kepala sekolah paham dan mengerti untuk penerapan kurikulum Merdeka di sekolah. Seperti itu. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak melihat peran teknologi dalam mendukung kurikulum Merdeka di sekolah? Ya, jadi dalam proses pembelajaran dengan kurikulum Merdeka itu tidak bisa dilepaskan dari adanya kemajuan teknologi. Nah, dalam hal ini guru-guru yang telah menyusun modul pembelajaran akan menyesuaikan pendekatan-pendekatan yang dilakukan pada saat memberikan pembelajaran di kelas dengan teknologi yang ada, sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup, lebih bermakna, lebih mengena, lebih menarik. Karena pada saat dia menyusun modul pembelajaran dengan menggunakan PPT-nya itu lebih hidup, lebih menarik, sehingga anak-anak menjadi lebih semangat untuk belajar. Kadang kan ada misalnya di sana ada aplikasi-aplikasi yang berkembang sekarang, beberapa di antara seperti Canva modelnya ya, dan jenis-jenis yang lain. Jadi pembelajaran lebih hidup, lebih menyenangkan sekarang. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana Bapak memastikan bahwa semua guru memahami dan dapat menerapkan kurikulum Merdeka dengan baik? Memang kita harus juga menyadari bahwa tidak semua guru itu bagus. Jadi ada beberapa yang memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Tetapi kelemahan-kelemahan ini tentu bisa diatasi karena di sekolah kami itu ada beberapa kegiatan untuk lebih memberdayakan, memberi kemampuan pemahaman kepada Bapak Ibu gurunya.
salah satu kegiatan itu yang diselenggarakan adalah misalnya workshop review kurikulum, di mana dalam kegiatan tersebut dari analisis yang dilakukan pada saat kepala sekolah melakukan supervisi dan observasi kepada beberapa guru, kemudian dianalisis dan ditemukanlah beberapa kelemahan-kelemahan guru. Dan kelemahan-kelemahan guru ini nantinya akan diatasi dalam kegiatan workshop itu dengan mendatangkan para ahli-ahli yang kompeten untuk mengisi kegiatan workshop tersebut atau menjadi narasumber ya di kegiatan workshop tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka? Ya, tantangan sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka di era digital saat ini kan jelaslah bahwa ada era di mana sebagian besar bapak-bapak guru, ibu guru yang sudah mengambil lama, jadi menjelang pensiun, ini yang susah sekali untuk bisa cepat beradaptasi dengan teknologi. Nah, itu yang hambatan terbesarnya ya di sana. Berarti agak kesulitan. Iya, ada kesulitannya di sana. Tapi kalau yang muda-muda, guru-guru yang muda-muda itu akselerasinya ya kencang gitu. Cepat ya, Ya, cepat ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Apa harapan Bapak terhadap hasil belajar siswa dengan penerapan kurikulum merdeka ini? Kurikulum merdeka ini sesungguhnya adalah memberikan keleluasaan bagi Bapak Ibu guru dalam mengembangkan materi pembelajaran, kemudian mengembangkan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam rangka implementasi di kelas gitu. Sehingga masing-masing sekolah, masing-masing daerah yang memiliki karakteristik sendiri, itu berbeda dengan daerah lain, siswanya juga punya karakteristik sendiri. Jadi itu Bapak Ibu guru di kurikulum merdeka diperkenankan untuk menyesuaikan. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Menurut Bapak, apa kelebihan dari kurikulum merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Kalau bagi Bapak sendiri sebagai pendidik, jadi setiap hal itu ada saja, baik yang lama maupun yang baru, yang lama atau penggantinya itu tidak selalu lebih unggul dari yang lainnya. Jadi semuanya memiliki aspek-aspek kelemahan, tapi juga dia memiliki kelebihan meskipun itu sudah lama gitu ya. Yang baru ini itu lebih kepada guru-guru diberikan keleluasaan, kebebasan untuk mempertajam materi, menggali materi, melakukan eksplorasi pada materi pelajaran untuk diberikan kepada siswanya. Nah, kelemahannya kadang-kadang jika dikaitkan dengan struktur kurikulum secara nasional, tentu setiap daerah, setiap sekolah akan memiliki kemampuan outputnya yang berbeda-beda, karena kan masalahnya guru itu diberikan kebebasan untuk mengelola materi kan itu. Nah, kemudian yang kedua, itu kelebihan sekarang ya, kelemahannya adalah mungkin karena standar untuk mengukur keberhasilan penguasaan materi itu ditiadakan. Kalau dulu kan ada ujian nasional sebagai tolak ukur penguasaan materi pada siswa. Nah, sekarang itu tidak ada, sehingga
bagi siswa itu mungkin kurang motivasi karena tidak ada goal yang dia ingin capai gitu. Dia sekedar bisa lulus, bisa tamat kan gitu. Jadi tidak ada target kan gitu jadinya. Jadi mungkin ini kan karena kita belum pernah melakukan penelitiannya, mungkin semangatnya mereka belajar itu menjadi berkurang, bukan hilang ya, mungkin berkurang di sana. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Bagaimana penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini dari awal diterapkannya hingga sekarang? Dari penerapannya kan sudah menerapkan, kan itu keharusan bagi ya pemerintah mengharuskan. Jadi Departemen Kementerian Pendidikan itu mengharuskan semua sekolah untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka. Hanya saja pemerintah itu kan bagi sekolah-sekolah yang belum sanggup, belum mampu, itu kan bertahap. Bahkan sampai sekarang di tahun pelajaran 2024-25 ini kan ada sekolah mungkin baru menerapkan di kelas 12 saja, kelas 11 dan kelas 10 belum. Tapi SMK Negeri 1 14 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Bapak. Bagaimana kondisi fasilitas di sekolah ini dalam mendukung proses belajar mengajar selama kurikulum merdeka ini? Kalau sarana prasarana yang diperlukan dalam penerapan kurikulum merdeka ini ya, bagi sekolah tentu selalu berusaha untuk melengkapi kebutuhan sarana penunjang yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru untuk proses pembelajaran, baik di bidang akademik dan akademik, itu baik untuk pembelajaran adaptif, normatif maupun terhadap produktif sesuai dengan konsentrasi keahlian yang ada. Setiap tahun ini terus berproses, semakin dilengkapi ya sesuai dengan kemampuan kan sekolah masing-masing kan itu. Itu saja, oke. Terima kasih ya Pak atas waktunya yang diberikan. Sama-sama, cuma harus sabar ya. Ya. Karena kita di SMK lagi terus berproses, jadi ini masih rapat sebenarnya. Kan tadi rapat Dewan Guru, sekarang ada rapat khusus mengenai pegawai. Jadi kita di SMK terus dinamikanya begitu luar biasa di SMK. Sangat berbahagia. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas Sama-sama waktunya. ya. Mohon maaf jika ada salah kata kita yang selama kita wawancara ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kami. Iya, tidak apa-apa karena kan setiap orang itu kan punya prinsip, dan di kami dan lembaga berusaha untuk melayani siapapun gitu yang jelas ingin melakukan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, itu aja. Selamat siang Bapak Guru yang terhormat. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan dalam menjalankan tugas hari-hari. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Iwaya Manubrata. Nomor induk mahasiswa saya 2611. Kami dari Prodi Pendidikan Teknik Industri jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan Pemirsa. Di sini saya dengan rekan saya Tiga Yogi Pinanda dengan nomor induk siswa 2415010. Sebelumnya Bapak bisa perkenalkan diri Bapak. Kalau saya, nama saya Kadek. Saya salah satu guru di saya
Baik Pak, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk kegiatan wawancara kita pada hari ini. Baik Bapak, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara Bapak mengukur pencapaian kompetensi siswa dalam kurikulum merdeka? Oke, jadi dalam apa namanya kurikulum merdeka kan ada analisis CP ATP. Analisis CP ATP-nya itu dari sana kita berapa apa yang harus dicapai mungkin apa yang harus dicapai siswa pada akhir. Nah, untuk proses pengambilan nilainya itu ada asesmen namanya istilahnya asesmen formatif, asesmen summatif. Lalu asesmen formatif itu kita bisa laksanakan pada saat proses pembelajarannya itu. Jadi kita proses kita bisa melakukan kan di akhir juga sumatif akhir sumatif itu kita bisa laksanakan di akhir pencapaian CP-nya di akhir tujuan pembelajaran itu kita bisa lakukan. Kemudian itu untuk pengetahuan sebenarnya pengetahuannya itu. Kemudian ada juga penilaian sikap juga ada di situ. Jadi selama penilaian sikapnya itu dilakukan dengan cara kita sebagai guru mengamati sikap yang muncul di dalam kita mengajar. Contohnya kita mengajar di suatu kelas A itu sikap apa yang muncul di sana, komunikasinya negatif, apa namanya mengarahnya ke negatif terus langsung pengamatan pada saat itu. Nah, kemudian juga bisa dilaksanakan dengan penilaian antar teman. Jadi guru itu mengisi asesmen penilaian tersebut dan diserahkan atau diberikan kepada siswa tersebut pada saat proses pembelajaran. Jadi nanti siswa itu bisa menilai teman dia sikap dirinya sendiri atau teman orang lain. Jadi bisa disebutkan lebih tahu pengetahuannya itu dan nanti sikapnya juga berdasarkan sikap itulah. Baik Bapak, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam implementasi kurikulum merdeka ini? Jadi tantangan terbesar sebenarnya adalah perubahan kurikulum sekarang. Saya sih terus terang saja saya belum masuk Jurusan TKR ini berupaya mencapainya selama penerapan kurikulum merdeka ini. Oke, jadi untuk visi misi itu di jurusan hampir sama dengan visi seorang satuan pendidikan, karena itu asal apa namanya penyusunan visi. Jadi visi misi itu isinya disiplin, produktif, dan mandiri. Nah, sekarang kemudian ada karena ada kurikulum merdeka ini ditambah dengan kata global. Artinya global itu jadi mencakup keseluruhan, jadi dari keseluruhan dari segala keseluruhan. Keseluruhan karena mencakup jurusannya banyak. Kemudian untuk misinya tentu saja untuk proses pembelajaran di kurikulum merdeka jurusan pembelajarannya kita mengutamakan siswa. Jadi mulai dari penyusunan yang berikutnya adalah penyusunan program. Penyusunan program itu program apa yang kita mau rencanakan tiap tahun. Selalu kita berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi penyusunan program berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi kalau kita mau di jurusan ini kita mau ngapain tahun ini tahun ini kan 2024 tahun 2020 selalu programnya selalu berdasar kepada kebutuhan siswa dan belajar siswa. Jadi bahwa kalau jurusan saya sistem apa yang perlu sekarang, sistem elektrik, mobil listrik sekarang itu kan udah ini dan inovasinya kan sekarang banyak ya. Nah, untuk itu di proses pembelajaran di penyusunan program kita juga masukkan apa yang kita bisa laksanakan. Mobil listrik terlalu mahal, kita anggarannya tidak cukup.
harganya berapa ratusan juta. Yang bisa kita laksanakan adalah pembuatan simulatornya, simulasi. Jadi kayak di sini nggak ada. Jadi kita buat mininya mobil listrik. Jadi konsep dasar saja seperti apa. Nah, di sanalah susun program. Jadi seperti itu. Visi dari sekolah dan jurusan. Pertanyaan yang selanjutnya, apa langkah sekolah dalam mengembangkan karakter siswa agar menjadi individu yang berintegritas dan bertanggung jawab? Apa pengembangan karakter yang sudah kita laksanakan di sekolah. Yang pertama adalah kebiasaan setiap pagi. Setiap pagi itu kita pembiasaan tentang karakter mandiri, contohnya dan karakter mandiri yang kita tunjukkan itu setiap pagi. Jadi setiap pagi siswa itu diberikan tanggung jawab, kartu kebersihan. Jadi diberikan tanggung jawab. Kalau kami ini nggak bersih, kita evaluasi setiap pagi. Jadi setiap pagi nanti ada tiket yang bertugas. Tiket itu setelah yang akan mengevaluasi tanggung jawab yang bertugas. Tanggung jawabnya itu berupa hasil pemeriksaan. Kemudian yang kedua, penumbuhan karakter dan disiplin itu juga pada saat selesai. Kemarin kita lakukan olahraga, ada organisasi, kalau dalam makanan itu berdoa. Setelah itu baru ada penguatan karakter yang diisi oleh guru setiap. Yang tidak di kelas juga setiap itu juga membutuhkan pendidikan karakter, penguatan moral dan sebagainya. Dan di jurusan juga ada juga penekanan tentang karakter di dunia kerja seperti apa. Kemudian untuk penerapan budaya kerja juga kita masih berusaha ada juga dalam proses dari factory, jadi ada pengembangan jurusan DPR atau USM, TEPA. Ini TEPA-nya itu adalah pembiasaan siswa terhadap kebiasaan Baik Bapak, kita lanjut ke apa rencana atau program pengembangan yang akan dilakukan di sekolah dalam beberapa tahun ke depan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Oke, jadi untuk sekolah kita khususnya di jurusan teknik kendaraan dan teknik sepeda motor. Jadi program yang kita mau kembangkan sudah saya sebutkan bahwa program TEPA factory atau di istilah kasarnya itu membawa bengkelnya ke sekolah. Programnya itu membuat TEPA, kemudian untuk TSM sudah mulai berjalan dan untuk hari ini karena biayanya juga besar ya itu bisa dilaksanakan. Akan tetapi mau beranjak ke sana yaitu pelaksanaan programnya produksi. Produksi nanti ada semacam tahunnya, ada income di sana terkait dengan banyak keilmuan yang ada di Jawa. Itu Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sekolah ini mendukung siswa yang mungkin mengalami kesulitan belajar selama penerapan kurikulum merdeka? Seperti yang tadi Bapak bilang ada beberapa kurikulum, bisa dijelaskan menghadapi siswa yang mengalami kesulitan. Dan memang ada beberapa siswa kemudian kalau saya banyak adalah di numerasinya dengan numerasi itu semacam perhitungan lah sebenarnya kita di pada negara itu kan ada angka-angka yang sangat kecil sekali bahwa sebagai contoh ini ada yang Indonesia itu 2,5 kan kesulitan terbesar sebenarnya di proses pemecahannya yang dilakukan
Yang pertama tentu saja pembimbingan dari guru yang mengajar secara langsung, pembimbingan secara langsung pada saat masa pelajaran. Kemudian juga bisa lintas pelajaran. Jadi contohnya dia nggak bisa numerasi gitu, pada mata pelajaran saya. Nanti kita bisa kolaborasi dengan guru yang lain. Tidak gitu. Kita coba diskusi dan kita membimbing bareng-bareng. Contohnya bagaimana prosesnya. Dari Bapak mungkin juga wawancara kita pada saat ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya Bapak untuk mengikuti kegiatan wawancara ini.